Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Antum tulab wala santri ndak nih? Gimana santri di belakang? Ta'al huna. Santri itu tidak boleh di belakang, di depan santri itu. Ini wallahi faragh ya akhi. Huwa. Naam sahih. Baik. Naam, kalau santri itu tidak boleh di belakang. Yang di belakang itu seseorang tua yang punggungnya udah mulai bungkuk, kan gitu. Nah, di al-Islam juga sama. Tidak ada cerita santri di belakang itu anak majuin semua, karena ada satu hadis. Hadis ini disebutkan ketika itu hadisnya hadis yang sahih. Ja'a thalathatu nafarin. Ada 3 orang yang hendak berangkat ke masjid. Salah satunya mengatakan, nantilah kajian. Fa'arad, berpaling dia nggak ikut kajian. Fa'aradallahu anhu, maka Allah berpaling dari dia. Apa kata para ulama? Antum kalau mau masih istiqomah atau nggak istiqomah, lihat kajian antum. Ini kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau tahu, kita kalau mau tahu bahwasanya Allah itu udah berpaling dari kita, lihat kondisi kajian kita. Ini ketika itu ada 3 orang, ada kajian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian itu mendapati atau melewati taman-taman surga, maka apa? Farta'u, singgah. Ternyata dia nggak mau. Udah jelasnya ada kajian di Masjid Nabawi, nggak mau singgah. Yang nyampaikan nasihat dan kajian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farad, dia nggak mau ikut, fa'aradallahu anhu, maka dia berpaling. Adapun orang kedua disebutkan fastahyallahu minhu. Yang kedua ini orangnya malu-malu. Aduh, di depan ada kosong cuman malu kan gitu. Fastahyallahu minhu, maka Allah malu dari dia. Naam sahih. Kasih pahala enggak ini kata malaikat? Enggak usah lah, kan gitu. Kasih pahala enggak? Kasih pahala enggak, kan gitu. Malaikatnya juga ya malu-malu kan kayak gitu. Yang ketiga, fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang ketiga ini dia cari celah yang kosong, duduk di depan itu. Dia cari naungan Allah. Fa'awahullah, maka Allah naungin dia. Allah naungin itu untuk orang-orang yang duduk di mana? Di depan. Nah, kalau yang di belakang insya Allah ma'dur, dikasih udzur. Kenapa? Udah tua. Kan gitu. Ya sing tua ya yang ngalah kan gitu. Yang tua yang ngalah. Naam, enggak apa-apa, Pak, Masya Allah. Tapi ala kulli hal, ingat santri itu harus fastabiqul khairat. Harus apa? Berlomba dalam apa? Kebaikan. Ini lomba-lomba dalam kebaikan kalau urusan to'am. Kalau makanan Jumatan, Masya Allah rebutan semua ya. Itu paling depan. Kalau to'am ada, Masya Allah, santri yang paling apa? Terdepan. Bukan yang maha. Apa? Santri selalu terdepan. Itu kalau urusan to'am. Kalau urusan ilmu, aduh, nggak tahu lagi kita. Nah, ala kulli hal, jadi usahakan santri mau kajian ustaz siapapun, nggak boleh di belakang. La wallahi, nggak boleh. Harus di depan semuanya. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah, Allah kasih kesempatan semuanya ini karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa ngisi kajian perdana di sini. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan untuk orang-orang yang hadir di majalisul ilm. Wallahu alam bisawab. Baik. Insyaallah kitab yang akan kita bahas, kitab karangan dari salah seorang ulama senior, nama beliau Syekh Umar Al-Mukbil, profesor, doktor. Beliau murid seniornya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau ada buku yang bagus, yakni Mawa'idus Sahabah, kumpulan-kumpulan nasihat dari apa? Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar berapa nasihatnya, nanti Umar berapa nasihatnya, nanti Utsman berapa nasihatnya. Di sini dikumpulkan, dan kitabnya itu lumayan besar, 300 halaman. Jadi insyaallah subhanahu, dan setahu ana belum ada terjemahannya, setahu ana ya. Nah, wallahu alam bisawab. Taib.
Kenapa kita itu masuk dan kita membahas tema nasihat-nasihat para sahabat? Karena memang yang namanya nasihat itu memiliki kedudukan tinggi di Al-Quran ataupun hadis. Kalau antum cek Al-Quran, hampir rata-rata semua isi apa? Nasihat. Yang lain cerita, cerita penting. Faqasasil qasas, kata Allah. Ceritakan cerita, tujuannya untuk kita ngambil pelajaran. Cerita tentang kaum Hud, yaitu kaum Ad, kaum Samud, yakni kaum Nabi apa? Saleh. Terus kaum Nabi Lut. Fungsinya apa? Untuk ngambil pelajaran. Tapi banyak sekali Al-Quran Al-Karim isinya adalah apa? Nasihat. Banyak sekali. Makanya di sini kata Syekh, falaqad akhadha al-wa'du fi kitabillah wa sunnati rasulih makanan bariza. Yang namanya nasihat itu di Al-Quran sama hadis itu memiliki makan baris, tempat yang mulia, tempat yang tampak, yang Allah tampakkan memang betul-betul saking banyaknya apa? Nasihat di Al-Quran ataupun hadis. Disebutkan kenapa? Li'adimi atharihi 'alal qulub. Karena yang namanya nasihat itu dampaknya besar untuk hati. Pak, Masya Allah, wallah, banyak orang-orang yang di sana, di luar sana masuk penjara, orang-orang melakukan kriminal. Ya ustadz datang nasihatin, akhirnya terketuk. Kalau yang nasihatin istilahnya mungkin orang-orang biasa yang nggak disampaikan Al-Quran, nggak sampaikan hadis, nggak terketuk. Tapi ini disampaikan qala Allah, qala Rasul, sampai disentuh hatinya gitu loh. Nasihat dari hati ke hati. Tujuannya untuk apa? Karena saking besarnya dampak apa? Nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Wa hajatin nufusi ilaiha, dan butuhnya jiwa kita untuk mendengarkan apa? Nasihat. Itu kata para ulama. Yang mana Masya Allah, sekarang kondisinya kita apalagi, apa kata beliau? Khasah. Apalagi ma'akathrati mulabasatil umur, yang mana kita ini banyak hal-hal yang menjadi pikiran kita, pikiran dunia, pekerjaan, nyari fulus, kalau tak ada fulus tak mulus, hidupnya susah, semua dunia yang kita pikirkan, allati tuqassil qulub, yang menjadikan hati kita ini apa? Keras. Ya Allah, sampai ada beberapa ikhwah itu ya udah nggak nampak lagi di majelis ilmu, hatta wala sholatnya, itu banyak kondisinya. Itu kalau udah hati keras bahaya. Itu kata para jamaah, kata para ulama. Makanya kita perlu tahu yang namanya hati itu butuh namanya nasihat. Kalau udah kering disiram. Siramnya bukan pakai apa? Ya bukan pakai hiburan atau keluar jalan-jalan, bukan. Disiram dengan apa? Nasihat. Antum berangkatlah keluar sana, Masya Allah. Traveling kita keluar sana. Kalau tujuannya bukan tadabbur, bukan mencari apa dan sebagainya, bukan untuk cari kajian dan sebagainya, percuma. Balik-balik ya hati itu masih keras, merasa kok gak ada perubahan gitu ya. Tapi kalau seandainya kita jauh-jauh berangkat dari Prabu semisal kemana-kemana, tujuannya memang untuk dengar nasihat, itu berubah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama, memang kita ini penting untuk mendengarkan nasihat. Pernah diceritakan Masya Allah oleh Muhammad ibn Ubadah al-Ma'arifi. Dia mengatakan, kunna inda Abi Syurih. Dulu kami pernah duduk-duduk di sisi siapa? Abi Syurih. Fakathuratil masail, banyak permasalahan yang menimpa kami. Nah sekarang apalagi BBM naik, ya kan? Apalagi gaji tak naik-naik, BBM udah apa? Udah naik. Itu kan banyak sekali permasalahan yang kita tuh bingung gitu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau kalian banyak masalah, qaddarinat qulubukum, itu hati kalian itu udah banyak nodanya. BBM naik, ribut, demo, hancurkan apa dan sebagainya. Pak, kalau orang bertakwa, orang bertawakal sama Allah, ya dia tahu yang ngasih rezeki di kondisi dia lapang siapa? Allah. Yang ngasih rezeki di kondisi dia itu sempit siapa? Ya Allah. Ya dua-duanya Allah gitu loh. Allah Ar-Razzaq. Maka orang-orang seperti ini Pak memang butuh nasihat. Apalagi kita khawatir, Masya Allah. Maka apa kata Abi Syurih? Faqumu ila Khalid ibn Humaid. Kalian berangkat kepada Khalid ibn Humaid. Kenapa? Karena Khalid ibn Humaid disebutkan adalah al-wa'id, az-zahid, orang yang zuhud. Kapan ngasih nasihat tuh Pak kena di hati gitu loh. Banyak kaum muslimin kena nasihat dia. Maka apa kata Abi Syurih? Idhab ila Khalid. Berangkat kalian kepada Khalid, minta nasihat dari dia.
Kenapa? Istakillu qulubakum. Fokuskan hati kalian untuk dengarkan nasihatnya si Khalid ibn Humaid. Wa ta'allamu hadhihi ar-raghaib war-raqaiq. Pelajarin tentang masalah anjuran-anjuran Islam, amalan-amalan yang bisa nyemangatin kita. Kenapa, Pak? Fa innaha tujaddidul ibadah. Karena nasihat-nasihat para ulama itu tujaddidul ibadah. Memperbaharui agama kita, memperbaharui bukan agama, afwan, ibadah kita. Yang awalnya ibadah kita malas-malasan, dia apa? Diperbaruin lagi. Seakan-akan masya Allah semangat lagi. Dulunya apa? Bawaannya malas. Dipanggil sholat malas. Disuruh baca Quran malas. Semuanya serba malas. Sampai ada undangan kajian juga apa? Malas. Apa kata beliau? Dengarkan nasihatnya Khalid. Fa innaha tujaddidu al-ibadah. Kalian nanti kondisi ibadahnya seakan-akan baru lagi, fresh lagi pikiran kita. Itu kata beliau. Wa turithuz zahada. Dan akan mewariskan kezuhudan. Bukan lagi dunia urusan kita. Wa akillul masail. Dan tinggalkan masalah-masalah duniawi. Masalah apa? Politik. Kalau politik, Pak, masya Allah diikutin. Dari kasus pertama sampai kasus akhir. Gimana brigadir dibunuh, kan gitu. Itu dipelajarin dari awal sampai akhir. Agama nggak ada. Itu semua ditonton. Kajian Ustadz Asatidah nggak ditonton dia lagi. Nah, itu nasallallahu alaihi afiyah. Apa kata beliau? Sesuatu hal yang tidak Allah turunkan dan tidak disabdakan oleh Rasul, maka itu sesuatu hal apa? Turithul adawah wa tuqassil qalb. Mengeraskan hati dan mewariskan permusuhan. Ini kata beliau. Taib. Kenapa kita membahas nasihat-nasihat para sahabat? Karena gini, Pak, ya, masya Allah. Kalau para sahabat nasihatin, itu metodenya hampir sama dengan metode siapa? Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sama metodenya. Bagaimana para sahabat menasihatin? Ya seperti itu juga Rasul kita menasihati. Sebagaimana Rasul menasihati, seperti itu juga apa? Para sahabat menasihati. Dan masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu terkenal nasihatnya itu memiliki metode yang bagus, mumtaz. Yang ini nggak main-main gitu loh, nasihatnya betul-betul nasihat. Beliau ambil beberapa keistimewaan nasihatnya Rasul dan juga para sahabat. Yang pertama, Pak, mumarasatul wa'di bi anwa'ihi al-qawli wal fi'li. Kalau Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in ngasih nasihat itu dengan beberapa macam cara. Ada nasihat dengan al-qawli. Apa qawli? Ucapan. Suruh hayya ala salah, hayya salat, sallu. Ayo salat kita. Asallan nas, orang-orang udah salat belum? Iqra'ul Quran, baca Quran. Nah, itu dengan apa? Ucapan. Wal fi'li, dan ada cara yang kedua dengan cara nasihat apa? Perbuatan tanpa ada ucapan. Dan ana pernah ada bahas satu kajian judulnya dakwah dengan diam. Dan ini, Pak, kita ini nggak tahu dalil, nggak hafal hadis. Kapan duduk di depan, kaki itu gemetaran, kan gitu. Tangan tuh gemetaran, karena nggak semua orang bisa seperti itu, dan kita nggak nguasain. Ini kata para ulama. Tapi kalau kita ini bisa untuk berdakwah dengan perbuatan, suri tauladan, laksanakan. Pak, kita sholat, gara-gara kita, tetangga kita ikut sholat, masya Allah, fulan ini tetangga saya kok sholatnya rajin betul, kan gitu. Lama-lama dia apa? Ikut. Ini kenapa kok cingkrangan terus? Apa istilahnya, celana di atas mata kaki, kok bersih ya liatnya, kok enak nengoknya, kan gitu. Ini kata para ulama, Pak, dakwah dengan cara apa? Suri tauladan, diam saja. Yang penting dia mengamalkan apa yang Nabi kerjakan. Maka apa kata para ulama? Ini termasuk dakwah dan nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada jiwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, suri tauladan hasanah yang baik. Baik sama tetangga, sama istri, sama anak, sama hatta orang-orang kafirnya. Sampai hatta sama musuhnya. Nabi dicela apa? Gimana cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamal sama mereka? Itu ada banyak yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya nasihatkan dengan berbagai metode. Yang kedua, keistimewaan nasihat mereka adalah adamul imlali bil wa'dhi. Tidak bosan untuk menasihati.
Antum nasihatin istri sekali, 2 kali, males lah. Nasihatin santri, ustadznya, anak ini nakal nian. Habis itu sekali 2 kali, udahlah urusan dia sama Allah. Nggak bisa. Wallahi nggak bisa. Antum punya anak, ya urusan dia sama Allah. Nggak bisa. Tugas kita sampai hari kiamat. Bukankah Nabi Nuh alaihi salam bermasalah dengan anaknya? Ya kan? Siapa nama anaknya? Kan'an. Bermasalah sama Kan'an, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana. Tetap dinasihatin. Nggak ada, ya udahlah urusan kamu sama Allah. Nggak pernah. Wahai anak saya, wahai anandaku, irkam ma'ana, sini naik sama saya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang apa? Kafir. Naik ikut kapal bersama saya. Ayo sama Abah sini naik. Akan gitu. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Adamul imlal bil wa'ad. Para nabi, para sahabat itu tidak pernah bosan untuk nasihatin. Yang bosan siapa? Yang muridnya. Yang kajian kan kayak gitu. Ustadznya semangat, masya Allah. Yang mustami'nya baru duduk, bismillah ma'amutwahya. Apa? Tidur. Bukannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala, malah apa? Bismillah ma'amutwahya. Tidurlah. Ya bismillah, bismillah betul, cuman jangan bismillah ma'amut. Wahya itu doa untuk apa? Tidur. Ini para sahabat terjadi. Syuf, para sahabat semangat nasihatin muridnya yang agak bosan. Anda ambil contoh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadisnya Abi Wa'il, Syakik ibn Salamah, dia mengatakan, "Kana Abdullah ibn Mas'ud yudzakkiruna kulla yaumi khamisin." Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menasihatin kami, ngasih kajian itu setiap hari Khamis apa Khamis? Kamis saja. Jadi sepekan sekali. Hari Kamis saja Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu rajul. Padahal ini Ibnu Mas'ud kapan nasihatin Pak orang udah seneng. Ya Ibnu Mas'ud. Qala Allah qala Rasul, dan juga retorikanya itu ada. Seneng jamaahnya. Faqala lahu rajul. Ada orang muridnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Ini kunyahnya siapa? Ibnu Mas'ud. "Inna nuhibbu haditsaka wa nashtahi." Kami ini senang cinta untuk dengarkan kajian engkau. Wa nashtahi. Kami punya syahwat ke sana. Kami suka dengar kajian engkau. Walau widna annaka haddatsana kulla yaum. Kami berharap engkau kajian untuk kami setiap apa? Kulla yaum apa? Setiap hari terus kasih kajian, kan gitu. Faqal, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma yamna'uni an uhadditsakum. Aku itu bukannya nggak mau untuk nasihatin kalian, tidak ada yang mencegah aku untuk menasihatin kalian, kecuali apa? Illa karahiyata an umillakum. Aku tuh takut membuat kalian bosan. Aduh, ustadz ini lagi, ustadz ini lagi. Aduh, kan gitu. Nah ini kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini semangat, Pak, nyampaikan apa? Hadis. Semangat nyampaikan Al-Quran. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Ma yamna'u, ini enggak ada yang mencegah saya kecuali apa? Karahiyata an umillakum. Aku takut kalian yang bosan, bukan saya yang bosan, tapi kalian yang bosan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahiyata sa'amati alaina. Rasul itu menyeling-nyelingkan hari untuk nasihatin kami. Hari Senin kajian, Selasa free, Rabu apa? Kajian, Kamis free, Jumat kajian, Sabtu free, Ahad kajian, dan seperti itu. Jadi dikasih sela-sela. Atau gampangnya kalau kita sekarang ini bisa, kalau mau tiap hari ganti ustadz. Hari ini ustadz siapa, hari besok ustadz siapa, hari besok ustadz siapa. Biar apa? Tidak bosan. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi yang namanya para sahabat itu nggak pernah bosan untuk apa? Nasihatin. Sama asatidah itu semangat Pak nasihatin. Tapi jamaahnya nih kadang-kadang apa? Ngantuan gitu loh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Yang berikutnya, keistimewaan nasihatnya para sahabat disebutkan adalah ightinabul munasabat. Momen apapun kalau bisa dinasihatin, nasihatin. Nafsu ini asatidah harus kayak gitu. Kapan ada hal yang ma'ruf aja, jangan nantilah, bisa nanti. Kita nggak pernah tahu kapan wafat. Ada kemungkaran, nasihatin, langsung nasihatin. Jangan sampai nantilah, nanti. Kenapa? Para sahabat juga seperti itu. Ada momen untuk nasihat, maka apa? Digunakan untuk apa? Nasihatin. Ana ambil contoh, masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih
Jabir ibn Abdullah bersabda, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatin sebuah apa? Pasar. Dakhilan min ba'dil aliyah, masuk dari sebuah arah. Wan nasu kanafatuhu. Dan ketika itu orang-orang sedang di samping Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jadiya asak. Ternyata Rasul melewatin sebuah kambing yang sudah mati dalam kondisi kupingnya cacat, kecil kupingnya. Ya ada aibnya. Fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Nabi ambil, kemudian Nabi ambil telinganya. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini momen Pak untuk nasihatin. Apa kata beliau? Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli kambing ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu 3 gram perak, 3 gram. 1 gram berapa? Setahu ana 20.000. Berarti kalau 1 dirham 3 gram, 1 gramnya itu 20.000, berarti berapa semuanya? 60.000. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau nih kambing beli saja berapa? 60.000. 60.000 rupiah gitu. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Ya kami enggak mau, enggak butuh. Apa yang kami bisa perbuat dengan hal ini? Atuhibbuna annahu lakum? Kenapa kalian enggak suka ini kambing untuk kalian? Qalu, apa kata para sahabat? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau kana hayyan, anggap nih kambing nih hidup. Tapi udah apa? Udah mati, anggap masih hidup. Kana aiban fi, dia ada apa? Cacat, kan gitu. Ini pun anggap masih hidup, ternyata apa? Ya cacat. Ini udahlah cacat, yang kedua apa? Ya mati. Mayit dia itu, Masya Allah, bangkai. Disebutkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawallah, maka demi Allah subhanahu wa ta'ala, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia semuanya seisinya di sisi Allah lebih rendah dibandingkan kambing ini di sisi kalian. Pak, kalau kita nggak butuh nih sama apa? Sama kambing ini, harusnya dunia juga seperti itu. Kita harusnya nggak butuh sama apa? Sama dunia untuk menjadi patokan hidup kita. Banyak orang Pak, Masya Allah, hal-hal yang seperti itu Pak, sampai dibawa mati. Lah nggak usah jauh-jauh. Orang-orang itu Pak, orang-orang yang nggak ada punya agamanya, dikubur Pak, petinya itu dimasukkan juga apa? Uangnya, ada emasnya, ada fulusnya, dimasukkan semua. Bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Itu hina, kita nggak butuh dan sebagainya. Makanya ini Rasul, kita ambil pelajaran. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil momen ini, kesempatan untuk ngasih nasihat. Gunakan. Jadi jangan kita ini selaku dai atau antum yang udah ngaji, jangan suka diam gitu loh. Kalau ada hal yang ma'ruf aja gitu. Ah, ini kan bukan lembaga anak. Ya akhi wallah, antum wala antum di ujung dunia pun kalau ada kemungkaran maka apa? Ingatkan, antum mau di mana-mana gitu loh. Ini bukan anak-anak. Ini bukan saudara anak. Ya antum lah urus. Ini ikhwan, ini bukan saudara anak. Itu banyak, bukan saudara kandung atau apa, tetangga. Ya tetangga kita, saudara semuslim. Itu kita harus ambil momen untuk apa? Saling menasihati. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian nasihatnya para ulama, para sahabat dan juga para rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang berikutnya al-ijaz wal ikhtisar. Apa ijaz? Ringkas. Jadi kalau nasihat itu ndak usah panjang-panjang. Intinya satu, nasihatnya sampai 1 jam. Yang disampaikan hadis Nabi cuma apa? 1. Ana pernah jumpa, Masya Allah, tentang waktu Idul Adha. Jadi ana satu masjid. Jadi sebelum ada satu Jumat sebelum Idul Adha, jadi khatib itu tegak berdiri. Ternyata Pak muter-muter, yang disampaikan cuma 1 ayat tentang masalah apa? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah melalui mimpi nyembelih apa? Ismail. Cuman itu saja. Yang lain nggak ada, bas kalam fadi. Muter setengah jam habis.
Nah kalau itu Pak berhak untuk tidur, jangan juga. jangan juga. Maksudnya gini, kalam fadhi ya akhi. Maksudnya itu kita satu hal, kalau kita persiapkan materi, apa yang mau kita sampaikan. Ada beberapa orang nggak ada persiapan, kajian asal kajian, padahal itu amanat. Jangan buang waktu jamaah, kan gitu. Jamaah punya banyak waktu, ada yang waktunya banyak, ada waktunya apa? Sedikit. Pengennya itu banyak, perbanyak hal mim mazid, tambah lagi. Tapi kalau yang ditambah kalau Allah sama qala ar-rasul wa qala sahabah, kan gitu. Tapi kalau cuman kalam dari kantong kita, cuman dari ucapan kita, kalau apa dalilnya tidak tahu, apa sunnahnya tidak tahu, ini bahaya. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya yang namanya nasihat para sahabat itu nyambung dengan amal mereka. Mereka nasihatin dan juga mereka apa? Mengamalkan. Antum tahu, masya Allah, itu memang istilah keistimewaan dari para sahabat. Kalau kita belum, banyak dari kita belum. Wallah, banyak dari kita belum. Kenapa? Karena gini, ada satu hadis yang itu membuat para sahabat itu takut. Semua para sahabat, wala Abu Bakarnya, wala Umarnya, wala Utsmannya, wala Alinya. Jadi ada satu hadis, dulu dia di dunia sebagai dai, amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, memerintahkan hal yang ma'ruf, mencegah hal yang munkar, selalu seperti itu. Tiba-tiba jumpa sama konco-konconya di mana? Di neraka. Lah kaget. Apa kata orang-orang penduduk neraka? Ya fulan, alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Lah, dulu kan engkau yang memerintahkan kami hal yang ma'ruf, mencegah kami dari hal yang munkar. Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau di neraka bukan di surga? Apa kata dia? Naam, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati. Iya, dulu aku perintahkan kalian hal yang ma'ruf walam ati, tapi aku nggak kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku larang kalian dari kemungkaran, sedangkan aku apa? Kerjakan. Makanya di sini para sahabat takut, Pak. Makanya disebutkan yang namanya amal mereka, amaluhum yuwafiqu ilmahum. Amal mereka itu sesuai dengan ilmu mereka. Na'am, wallahu alam bissawab. Makanya para sahabat nih, masya Allah, ajibnya mereka kalau ngafal Quran itu ndak langsung kayak metode kita, satu halaman, yang penting ngafal tok gitu loh. Yang penting apa? Ngafal tok. Kalau mereka enggak, apa? Disebutkan oleh para sahabat, kunna nata'allam indan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Kami dulu mempelajari di sisi Nabi berapa ayat? 10 ayat saja, 10 ayat. Tidak ada nambah, an-naba 10 ayat. Apa kata beliau? Hatta na'kil ma'aniyaha, sampai kami faham maknanya, wa na'mal ma fiha. Habis kami fahamin, kami apa? Kami amalkan, kami hafalkan baru. Nah, kondisi kita enggak. Cuman sekedar ngafal, akhirnya apa? Lupa, nak dimurojaah lagi. Kalau dimurojaah dan juga dipraktekkan dalam kehidupan, yakin insya Allah bakal apa? Bakal ingat terus. Nah, wallahu alam bissawab. Kenapa dalam surat Al-A'la? Antum baca enggak? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, kau enggak bakal lupa. Pak, yang membantu kata para ulama hafalan kita adalah apa? Amal. Makanya disebutkan kalau enggak salah Umar bin Aziz atau Al-Hasan Al-Basri, beliau kalau ngafalkan Al-Quran pagi, malamnya dipakai Quran yang dihafal tadi pagi, dibaca, jadi diamalkan. Jadi betul-betul apa? Betul-betul faham. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Adzan ya? Suara adzan bukan itu? Belum ya? Na'am. Baik. Kemudian juga kenapa kita ambil nasihatnya para sahabat? Disebutkan, Pak, masya Allah, Allah banyak memuji para sahabat, dan mereka ini saking banyaknya nasihat, banyak orang-orang itu berusaha gimana caranya nasihat sahabat nggak diterima. Muncullah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya sahabat ini ya zindik, munafik, kafir. Karena saking banyak nasihat ini aja, Pak, nasihat itu dikumpulkan ke halaman. Itu cuma sebagian kecil. Wa illa banyak sekali Pak nasihat mereka, tapi nggak bisa kepake gara-gara katanya para sahabat apa? Kafir. Nah, sedangkan Allah dalam Al-Quran Karim udah memuji mereka. Firman Allah, wasabiqunal awwalun, orang-orang apa? Yang pertama masuk Islam,
minal muhajirin wal ansar, dari kalangan apa? Muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maksudnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat mereka? Radhiyallahu anhum. Allah ridho sama siapa? Sama mereka. Wa radu'an, dan mereka ridho sama Allah. Pak, kalau kita ngatakan cinta Allah gampang. Tapi kalau Allah cinta sama kita belum tentu. Kalau ngaku cinta, aku diridhoi sama, ngaku meridhoi Allah gampang. Semua orang bisa. Ana ridho sama Allah, ana cinta sama Allah mudah. Lah enggak usah jauh-jauh. Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua ngaku cinta siapa? Cinta Laila. Tapi Laila enggak ngaku cinta mereka, alias cinta bertepuk sebelah tangan. Kan gitu. Ya, mereka ngaku-ngaku dan klaim seperti ini kita nggak dapatkan. Tapi Allah mengklaim bahwasanya Allah cinta siapa? Para sahabat. Makanya nasihat mereka penting untuk kita pelajari. Na'amullahu alam bissawab. Ana khawatir udah adzan nih kayaknya ya. Ya. Nah, adzan dulu, fadhal. Nanti kita lanjutkan pada. Ini kajian lanjutkan kajiannya kayak dulu ya. Nah, fadhal. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah.
Taib. Kita masuk ke nasihat yang pertama. Jadi nasihat ini jadi disusun oleh Syekh. Jadi nasihatnya pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan insyaallah nasihatnya ringkas tapi dalam gitu loh. Insyaallah kita akan bahas. Taib. Yang pertama min mawa'idi Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari nasihatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan siapa ini Abu Bakar As-Siddiq? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-awwal. Khalifahnya Rasul yang pertama. Sepeninggal Rasul yang jadi pemimpin untuk umat Islam yang pertama adalah Abu Bakar. Sekarang mau nanya, siapa nama aslinya Abu Bakar? Siapa? Masya Allah, sahih. Minta hadiah sama panitia ya. Abdullah bin Abi Quhafa. Kita ini taunya cuma siapa? Abu Bakar, Bas Abu Bakar. Nama aslinya ya orang ngerti kan gitu. Taunya Abu Bakar. Nah ini jangan. Sama Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Banyak yang nggak tahu. Taunya Syafi'i. Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Banyak yang nggak tahu. Wallahi kusur. Ulama-ulama itu banyak yang kita tuh nggak ketahui nama siapa. Nah termasuk sini Abu apa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau Masya Allah nama-nama artis itu tahu semua. Cristiano Ronaldo alias apa? Ada nggak alias ya? Oh nggak ada ya? Nah kalau ada pun bakal tahu kan gitu. Tempatnya di mana, lahirnya di mana, semua tahu. Itu kalau artis apa? Artis-artis yang barat kan kayak gitu. Tapi kalau seandainya umat Islam, siapa ya? Nggak pernah tahu. Meninggalnya kapan, besarnya di mana, kondisinya bagaimana, tidak pernah tahu. Tahunya tentang orang-orang kafir. Hati-hati. Anak dari dulu ndak hobi yang gitu-gitu, bola atau apa. Bukan masalah apa, olahraga fadhol boleh olahraga. Tapi kalau sampai memaksa pakai baju-baju mereka, sampai ada salibnya, gambar setannya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang siapa? Yang dia cintai, apalagi yang dia idolakan, jadi panutan hidup. Naudzubillah. Ini hati-hati lah umat Islam. Siapa Abu Bakar? Ulama zaman dulu Pak dipelajari siapa tentang Abu Bakar, dipelajari siapa Umar, siapa Utsman. Sekarang kondisinya abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin itu tidak paham siapa mereka, tuh tidak paham. Taunya tokoh-tokoh mereka yang akhwatnya sekarang juga sama. Naudzubillah. Taunya artis-artis yang di sana kan kayak gitu. Wallahi Pak, halika itu bisa membinasakan. Naudzubillah. Jadi hati-hati. Antum tahu Pak, Masya Allah, hadis itu memang betul Pak, almar'u ma'aman ahabbah. Jadi ada seseorang pemuda yang Allah timpakan dengan penyakit al-isyq. Isyq itu apa? Rindu yang betul-betul rindu. Apa istilahnya? Rindu di atas rindu, cinta di atas cinta, sampai gila gitu loh. Itu isyq. Tapi salah, belum nikah sama wanita yang lain. Allah takdirkan dia ini sakit. Allah takdirkan dia ini apa? Sakit. Qadarullah. Ini tanda-tanda dia mau meninggal itu terjadi. Akhirnya ditalkin sama siapa? Sama keluarganya. Mengucapkan apa? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa kata dia? Fulanah, fulan, fulanah, fulan mana? Fulanah bintu fulan mana? Fulanah bintu fulan mana? Padahal Pak itu mau apa? Meninggal. Terakhir yang disebut apa? Ya fulanah. La ilaha illallah Pak. Itulah hati-hati Pak antum. Jangan sampai kita ini ngidolakan seseorang. Iya sekarang insya Allah enggak. Iya sekarang antum ngomong enggak lah, insya Allah enggak bakal digabungkan sama Ronaldo. Sekarang antum ngomong iya. Ya mudah-mudahan dia masuk Islam. Ya kita gitu aja kan. Cuman maksud anak itu antum idola sama orang kafir. Iya sekarang antum mengatakan insya Allah enggak bakal dibangkitkan sama Allah, sama mereka. Allah kan rahim. Iya sekarang. Tapi lihat nanti kita tuh bakal lalai sampai kita betul-betul sadar bahwa kita udah masuk liang lahat. Hatta zurtumul maqabir. Makanya hati-hati. Jadilah kita itu orang yang mengetahui sirah sejarah orang-orang dahulu yang berjasa untuk Islam. Seperti Abu Bakar. Taib. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa Ibn Amir Al-Qurashi At-Taimi. Jumpa nasabnya dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bapak mereka namanya Murrah. Di siapa?
Murrah. Itu jumpa nasabnya di situ sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di Mekah. Lahirnya Abu Bakar di mana? Di Mekah. Sampai disebutkan nasya'a sayyidan min sadati Quraisy. Tumbuh di Mekah, itu jadi orang dan bahkan tokoh besar di kalangan orang-orang apa? Quraisy. Bukan orang rendahan itu loh. Orang tinggi dan dihormatin di mereka. Wa ghaniyan min kibari musirihim. Orang kaya, senior kayanya gitu loh. Jadi bukan kaya tanggung, betul-betul apa? Kaya. Wa aliman bi ansabil qabail wa akhbariha wa siyasatiha. Dan Abu Bakar ini paling tahu dengan nasabnya kabilah. Jadi kabilah Bani Tamim, kabilah Bani apa, itu diketahui sama siapa? Abu Bakar. Kalau zaman dulu itu Pak ada ilmunya. Kalau zaman kita sekarang, oh ini betul nggak anaknya fulan, itu pakai tes apa? DNA. Kalau zaman dulu enggak, Pak. Mereka itu Pak ada ilmunya dan dipelajari zaman dahulu. Makanya disebutkan Usamah ibn Zaid dengan bapaknya siapa? Zaid bin Haritha itu beda. Usamah bin Zaid ini hitam. Hitamnya bukan hitam biasa, Pak, bukan kayak kita sawo busuk. Hitam ireng nian gitu loh. Hitam betul-betul hitam. Kalau kita kan ya sebenarnya hitam, cuman dipaksa untuk dibilang warnanya apa? Sawo mateng. Aslinya sawo apa? Sawo sunam. Ya ala kulal udah hitam kita nih. Zaid ini afwan, Usamah bin Zaid itu lebih hitam, Pak. Bapaknya ternyata apa? Putih. Kapan kena matahari ihmarra wajhuhu? Wajahnya apa? Merah. Kalau kita gosong. Kena apa? Kena matahari. Ini kan beda, Pak. Anak dengan siapa? Dengan bapak. Bapaknya rambutnya apa? Lurus. Anaknya keriting. Lah anak siapa? Ini kan gitu. Ya sampai banyak ngeraguin. Nah, disebutkan akhirnya masuklah Al-Mudliji. Al-Mudliji ini orang yang faham tentang ilmu seperti itu. Dalam kondisi melihat Usamah bin Zaid dengan bapaknya Zaid ibn Harithah itu berselimut. Tapi yang diselimutin itu bagian yang atas. Kakinya ke bawah nggak diselimutin, betisnya kelihatan. Apa kata Al-Mudliji tadi? Inna hadhil aqdam ba'diha min ba'd. Ini kaki, ini satu keturunan dengan ini. Kata siapa? Al-Mudliji yang faham. Pak Usamah dengar itu, Pak langsung bangun, Allahu Akbar. Saking apa? Senangnya diakuin anaknya Zaid bin Haritha. Jadi Pak, nah termasuk yang faham dengan ilmu nasab itu siapa? Abu Bakar. Makanya Pak, kalau antum punya kabilah itu dijaga. Makanya Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajarin siapa rahim kalian, siapa keluarga-keluarga dekat kalian, kabilah siapa kalian. Kenapa? Ma tasil bihi arhamakum, yang kalian bisa satu rahim. Antum bin siapa? Siapa yang tahu nih, Pak? Sampai berapa kita tahunya? Ustaz Arifin Badri itu sampai 10 loh. Sampai 10 nasab nih. Arifin ibn Badri bin sampai berapa? 10. Itu jaga Pak kabilah. Antum berapa? Cuman sampai nama bapak aja. Durhaka itu Pak, kita sama kakek. Nama kakek tahu nggak? Tahu alhamdulillah. Nama buyut nggak tahu. Durhaka antum sama buyut antum. Wallahi Pak, kita ini doakan bapak-bapak kita jaga kabilah itu. Nah kalau kabilah gampangnya Pak, kalau masyarakat kita itu satu puyang. Antum puyangnya siapa? Kami nggak berpuyang lah. Ya nggak tahu kalau nggak berpuyang. Maksudnya puyang yang tokohnya tetua itu siapa dulu kita? Kan biasanya itu nyambung kan. Puyang Tanjung Raman, orang-orang Rambang di mana? Orang-orang Prabu di mana? Itu maksudnya tokoh-tokoh mereka dulu siapa? Nyambung biasanya. Dan bahkan dibuat kuburannya kan. Ini khusus untuk kuburannya orang-orang puyang ini kan gitu ya? Iya betul nggak di sini? Setahu anak gitu, antum belajarin nasab antum. Itu kata para ulama. Nah Abu Bakar itu termasuk orang yang memperhatikan apa nasab beliau. Nah disebutkan gelarnya Abu Bakar itu alim Quraisy. Alim Quraisy itu orang yang paling tahu dari orang-orang Quraisy. Itu masya Allah Pak, bukan gelar sembarangan, tapi gelar betul-betul apa? Gelar. Saking berilmunya siapa? Abu Bakar. Taib disebutkan lahu fi kutubil hadis ithnan wa arba'in wa mi'ah hadisan. Diriwayatkan dari Abu Bakar dalam kitab-kitab hadis itu ada 142 hadis. Lah kok sedikit nian, Pak? Berapa?
142 hadis. Abu Hurairah berapa? 5,000, 5.000. Ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada siapa lagi? Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ini termasuk mukthirun, orang-orang yang banyak riwayatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Betul, Abu Bakar sedikit hadisnya, naam betul. Tapi keutamaan itu diambil semua dari siapa? Anaknya. Siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa? Wa innal walada min kasbir rajul. Sesungguhnya anak itu usaha bapaknya. Anaknya beramal dihitung pahala karena yang mengusahakan siapa? Bapaknya. Makanya setiap hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah diambil oleh siapa? Abu Bakar. Walaupun cuma sedikit, fadilahnya tetap besar, Pak. Dari siapa? Lihatlah itu, Pak, dari Aisyah berapa ribu hadis. Makanya, Pak, antum yang sekarang ini, Abu Bakar ini termasuk orang berilmu. Cuman kenapa sedikit meriwayatkan hadis? Gara-gara beliau kebanyakan ngurus kaum muslimin. Banyak pekerjaan, Pak, ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Akhirnya di majelis itu kurang. Nah, makanya beliau kasih utusan Abu Hurairah, fulan itu yang apa? Yang mengajarkan. Jadi disebutkan dalam riwayat hadis itu sedikit. Karena beliau jarang nyampaikan seperti ini, Pak. Yang seringnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak muridnya, terus seperti itu. Abu Bakar jarang. Kenapa? Sibuk dia kursi pemerintahan, ngurusin maslahat kaum muslimin. Jadi gimana cara yang menaklukkan istilah tempat orang-orang kafir yang mu'anidun, yang mereka ini membangkang, nggak mau membayar jizyah dan sebagainya. Itu fungsinya Abu Bakar. Makanya sedikit orang ngambil hadis dari siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar banyak ngambil hadis dari Rasul, tapi sedikit disampaikan gara-gara waktunya dan kesempatan tidak banyak. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Nasihat pertama Abu Bakar, Masya Allah. Ketika itu Abu Bakar sedang berkhutbah untuk orang banyak. Nah ini, Pak, kalau khutbah itu jangan cari yang tua. Yang penting tua jangan. Yang penting berilmu. Sama kalau bisa itu kita ini selaku dai, ini nanti untuk anak-anak juga, retorika tuh pakai gitu loh. Karena Nabi kita Muhammad SAW idza khataba yaumal jumu'ah, Nabi kalau khutbah ya hari Jumat, idza khataban nas ihmarra wajhuhu, Nabi apa? Wajahnya itu apa? Betul. Jadi ka'annahum mundhiru jaishin. Kita ini seakan-akan sedang menasihatin jais. Jais ini pasukan yang mau berperang, Mbak. Mau dikirim ke sana. Ini kan hati-hati betul-betul diingatkan gitu. Nah, Nabi itu pakai seperti itu. Karena kalau kita nih, Pak, Abu Bakar juga sama. Kapan nasihatin, Pak? Ka'annahu mundhiru jais. Seakan-akan ini sedang nasihatin para pasukan, lantang keras. Jangan baru awal khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Pak, asli tidur semua orang. Tidur. Dan ini banyak di masyarakat di Pulau Jawa tuh banyak sekali. Yang penting tua, ilmu kurang, yang penting ditokohkan. Nah, ini masalah. Jangan seperti itu lagi, Pak. Jadi kita itu harus lantang. Nah, ini Abu Bakar nasihatin orang banyak. Fahaminallah, dan Abu Bakar memuji Allah wa athna alaih, dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Nasihat pertama disebutkan di sini. Innahu satuftahu lakumus Syam. Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri Negeri Syam besar, Pak. Syam itu bukan negeri kecil. Sekarang Syam itu kalau dihitung sekarang itu apa? Palestina, campur Yordania, campur Suria, campur Lebanon. Itu apa? Syam besar, Pak, bukannya kecil. Apa kata beliau? Innahu satuftah lakumus Syam. Sesungguhnya Syam akan ditaklukkan untuk kalian. Allah akan mudahkan untuk kalian. Fata'tuna ardan rafi'atan haitsu tumatta'una biha minazuyut wal khubz. Kalian nanti di sana akan menaklukkan kota yang kaya raya. Karena Pak, Syam di situ ya orang-orang Romawi itu berebut di situ, Pak. Syam, tahu kita semua Syam kondisinya, negara kaya, ardhun rafi'ah, yang mana itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu tumatta'una fiha minal khubuz waz zait. Yang nanti kalian kalau udah menaklukkan dapat nih Syam, kalian akan gampang menikmati al-khubuz. Apa khubuz? Roti. Wazait, apa zait? Ya zaitun, minyak zaitun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak susah untuk ngambil ngambil nikmat Allah, gampang sekali.
Apa kata beliau? Wasatubna lakum biha masajid. Tapi ingat, di sana kalian harus bangun apa? Masjid. Jangan naklukan, lupa dengan bangun apa? Masjid. Fa iyyakum an ya'lamallahu azza wa jalla annakum innama ta'tuna hatalahiyan. Hati-hati, Allah tahu kondisi hati kalian. Kata siapa nih? Abu Bakar. Innama ta'tuna hatalahiyan. Seandainya kalian datang memang untuk sia-sia, bermega-mega, cuman lalai-lalai saja, Allah tahu isi hati kalian. Kalian naklukkan Syam sekarang? Nah, tapi ingat, fungsinya untuk menyebarkan apa? Islam. Makanya Pak, Masya Allah, ulama zaman dulu menaklukkan Hispania, Spanyol, ya Andalusianya, Spanyolnya, itu keluar banyak ulama. Al-Qurtubi dari Cordoba, tafsir Al-Qurtubi besar Pak. Ibnu Hazm, keluar Ibnu Hazm Al-Andalusi dari mana? Spanyol. Kenapa keluar ulama besar dari negara-negara kafir? Kenapa? Karena mereka menaklukkan itu bukan tujuan untuk bermega-mega meluaskan kekuasaan, bukan. Tapi untuk apa? Menyebarkan Islam. Fungsinya menyebarkan Islam. Beda sama orang-orang Orientalis. Orientalis Pak, nyerang agama Islam, tujuannya mereka berkuasa, itu saja. Tapi kita balik, berkuasa untuk menyebarkan apa? Islam. Orientalis bukan Mbak. Mereka itu menyesuaikan kondisi gimana orang timur bisa sesuai dengan orang apa? Orang barat, kan gitu. Gimana peraturan mereka ikut peraturan kita. Makanya undang-undang negara kita ikut undang-undang mana? Hulanda. Mana Hulanda? Belanda. Banyak apa? Sampai Panjat Pinang pun Masya Allah masih dikerjakan di acara kemerdekaan. Yang mana itu kebiasaan orang mana? Panjat Pinang kebiasaan orang mana? Hulanda. Kebiasaan orang Belanda sana Pak. Dan itu dipraktekkan. Nah mereka itu Pak nyebarkan benci Islam, nyebarkan Nasraniyah, fungsinya memang untuk kekuasaan duniawi, ngambil rempah-rempahnya, ngambil kekayaan buminya, ngambil tambangnya, ngambil emasnya. Itu terjadi zaman dahulu. Kalau kita Pak berbeda, nguasain, fungsinya itu apa? Nyebarkan Islam. Nah ini kata Abu Bakar, hati-hati niat kalian, jangan untuk cuma menguasain apa? Kekuasaan, bukan itu. Innama ta'tunaha lidzikr. Kalian datangin Syam menyebarkan apa? Zikir. Sebarkan semuanya, sebarkan Islam. Pak, Masya Allah. Apa kata para ulama? Kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini ketika nasihat mengomentari nasihatnya Abu Bakar. Hadza tanbih minas Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini wanti-wanti dari Abu Bakar As-Siddiq, wanti-wanti keras, Pak. Kenapa? Ala annal inhimak fid dunya madinnatul ghaflah 'ani dzikr. Biasanya kalau orang memperluas dunia dia, memperbanyak dunia dia, madinnatul ghaflah. Sering apa? Lalai. Betul enggak, Pak? Antum buka usaha, enggak dibangun di atas takwa. Sekali antum tinggalkan sholat zuhur, nantilah. Antum nggak bangun lagi Pak, oke sekarang sholat zuhur, besoknya sholat apa? Asar, besoknya sholat maghrib, besok sholat isya, semua sholat nggak dia kerjakan. Bahkan nah sahih banyak Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, ana udah ceritakan berkali-kali. Antum lihat kan umroh, kondisi Masjidil Haram, Ka'bah di depan mata, dia ternyata masih sibuk jualan. Sholatnya di mana? Di toko, nggak mau ke Masjidil Haram. Yang mana sholat di Masjidil Haram, kata Nabi kita Muhammad SAW, dilipat gandakan berapa kali? 100.000 kali. Talahi Pak, lalai. Makanya kalian boleh perluas kekuasaan, boleh perluas kekayaan, boleh. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Kita memperbanyak dunia, fadl, tapi sedekahkan. Patokannya berapa? Kalau antum mau sepertiga, sulus, sulusu katsir. Sepertiga udah banyak. Kata Nabi, sepertiga fadl, sedekahkan. Kita gaji 3 juta, sedekahkan 1 juta untuk orang. Siap nggak antum? Gaji berapa? 3 juta. Sepertiga berapa? 1 juta. Sedekahkan untuk kaum muslimin 1 juta. Siap nggak? Kurangin lagi kalau belum siap. 2,5 juta siap? Kurangin lagi 1,5 juta, siap? Jangan nggak siap Pak, harus siap. Nah dan para ulama usahakan Pak, sedikitnya harta dan banyak harta usahakan sepertiga. Nanti Pak lama kelamaan Allah bakal kembangkan terus seperti itu. Yang penting ngasih. Makanya anak tuh Pak pernah marah, Masya Allah, ada santri itu dikasih orang tuanya makanan, makannya balik lemari.
Di mana? Balik lemari, di gudang. Biar kenapa? Gak dibagiin. Wallah medit. Pelit gitu loh, bukhul. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, tujuannya kita dapat dunia, ingat siapa? Ingat Allah. Yang kedua, Pak, Masya Allah. Komentar beliau, ini penting, Pak. Anan ni'am idza stu'milat fil lahwi, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala jika digunakan untuk hal yang sia-sia, alladzi yasuddu an dzikrillah, yang justru menghalangi dia dari ingat Allah. Allah bukakan pintu bisnis bagi dia, ternyata malah lalai. Ingat kata beliau, fahiya niqamun wastidraj, itu azab yang Allah tunda. Namanya apa? Istidraj. Pak, masih mending Allah ingatkan nggak laku-laku usaha kita, mungkin karena kita ingat dunia nggak ingat akhirat, daripada dibukakan pintu dunia semuanya, Pak, ternyata kita lalai dari siapa? Allah. Makanya Nabi mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku nggak takut kalian ditimpa miskin, nggak takut. Barang istilahnya sembako naik, minyak naik, bahan bakar semua naik. Apa kata Nabi? Mal faqra akhsha alaikum, aku nggak takut kalian nih fakir. Itu bukan aku takuti, tapi apa? Innama akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takuti kalian dibentangkan apa? Dunia untuk kalian semuanya, Pak. Masya Allah. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba. Lihatlah Qarunnya, lihatlah orang-orang Samudnya, orang-orang kuat. Lihatlah kaum Adnya, mereka kuat tapi tujuannya dunia semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatuhlikakum kama ahlakathum, yang mana dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Pak, wallahi bisa bangkrut, gampang Allah membuat bangkrut, tapi tunggu masanya. Orang Pak kerja di riba, nggak Allah langsung bangkrutkan. Kapan nanti? Allah tumpuk dulu sampai udah banyak nih sengsara nyesek di hati, Pak. Di dunia yang luas, seakan apa? Hatta dhaqat bil ard, seakan-akan dunia yang luas itu sempit bagi dia. Kenapa? Numpuk dosanya. Istidraj. Jadi jangan dikira antum bisnis kaya antum dari bisnis kita. Antum nggak sholat akan masih kaya. Ingat, itu istidraj. Allah berfirman, sanumli lahum wa numli lahum inna kaidi matin, kami undur, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami istidraj dari langkah yang mereka nggak tahu. Itu terjadi, Pak. Masya Allah. Nas'alullah salamatul afiyah. Jadi dunia ini, Pak, perhatikan, ingat wasiatnya Abu Bakar, ingat wasiatnya para ulama yang lain. Dunia itu sampingan, akhirat tujuan. Ingat tujuannya kita itu apa? Akhirat. Kita ini Allah ciptakan fungsinya satu, nyari akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu, Pak. Kita ini Allah ciptakan bukan dari dunia, wallah, tapi fungsi kita ini hidup untuk sholat, kita hidup untuk baca Quran, kita hidup untuk sedekah, bukan nyari fulus. Wallahi bukan. Fulus nanti ngikut, Pak. Masya Allah. Antum tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna dunya mal'una, ketahuilah bahwa dunia ini apa? Terlaknat. Allah laknat dunia ini, Pak. Tergantung, Pak, dunia kita dilaknat oleh Allah atau bukan, tergantung apakah dunia ini sampingan ataukah tujuan. Antum mau tahu nggak, Pak, beda fokus kita ini akhirat atau dunia? Gampang, Pak, kalau antum mau tahu. Antum bangun, Pak, bekerja, kerja kita dari jam berapa pagi? Jam berapa? Jujur aja. Jam berapa kita masuk kerja? Normalnya jam 8. Taib, jam 8. Pulang jam 5. Berapa jam itu? Hah? 8 jam. Taib. Kita sholat 5 waktu berapa lama? Anggaplah satu sholat itu 10 menit. Berarti berapa jam? Anggaplah 1 jam 50 menit. 1 jam kita gunakan, 1 jam. Taib. Antum kajian berapa jam? Hah? Anggaplah 1 jam juga. Berarti kita untuk sholat dan kajian berapa jam? 2 jam. Taib. Tambah lagi, antum baca Quran berapa lama? Tidak pernah dibaca. Musibah. Berapa jam antum baca Quran sehari? 5 menit. Setengah jam.
Anggaplah setengah jam antum baca Quran, satu juz itu Pak berapa? Setengah jam. Makanya tuh sampai mikir ya, orang tuh nggak mau baca Quran tuh gimana, di rumah tuh nggak mau baca Quran. Wallahi Pak, gini aja, kita hitung-hitungan aja Pak. Ana secara kaum muslimin secara umum baca Quran satu halaman tuh 1,5 menit itu udah tartil lambat. 1,5 menit berapa? 1,5 menit. Satu juz ada 10 lembar alias 20 halaman. 20 kali 1,5 menit berapa? Berapa? 30 menit Pak, satu juz selesai. Kenapa nggak bisa nonton TV berapa jam antum? Nonton TV berapa jam? Ibu-ibunya itu biasanya berapa jam? Antum ngopi sama kawan berapa jam? Ngopi sama kawan? Ini kan udah harus hitung-hitungan, Mbak. Taib, sekarang antum muhasabah saja. Kata Umar, hati-hati Pak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri antum sebelum antum dihisab. Taib. Sekarang kita hisab diri kita Pak di dunia sebelum meninggal. Sekarang Pak, mulai sekarang. Oke, berarti Pak kalau kerja kita di dunia 8 jam, antum harus kalahkan 8 jam untuk akhirat. Berarti Pak, kajian sejam. Terus apa? Sholat sejam. Masih 2 jam Pak sisanya. Tambahin lagi apa kira-kira? Baca Quran sejam, 3 jam. Terus zikir. Berapa lama antum zikir? Masya Allah. Masya Allah. Zikir berapa? Oke lah, anggap sejam. Berapa ini udah? 4 jam. Apa lagi? Qiyamul Lail. Masya Allah. Qiyamul Lail berapa lama? Qiyamul Lail antum? 2 jam, nggak yakin, anak nggak percaya antum 2 jam Qiyamul Lail, tarawih aja di belakang kan gitu. Sejam lah Qiyamul Lail, 5 jam. Terus itu pun iya kalau Qiyamul Lail. Kalau ngaku-ngaku yang bahaya kan gitu. 5 jam. Terus Pak, kalau berarti kita ini Pak, mana yang menjadi fokus kita, mana yang menjadi sampingan? Berarti apa? Sampingan kita itu apa? Akhirat. Tujuan kita apa? Selamat nggak kita di akhirat Pak? Kita mikir aja. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah kalian berpikir? Coba mikir kita Pak. Afala yatadabbarun. Tidakkah mereka itu berpikir, tadabbur? Mikir aja kehidupan kita Pak. Hasibu anfusakum, hisab diri antum. Kira-kira 3 jam kita untuk akhirat, 8 jam untuk dunia. Selamat nggak kita Pak di akhirat? Antum selamat nggak? Apa yang antum katakan untuk Allah? Disebutkan Pak, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba enggak bakal geser hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Apa salah satunya? An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk kerja ya Allah 8 jam, akhirat 3 jam. Habis Pak, dicampakkan sama Allah di mana? Neraka. Jangan dikira antum aman, Pak. Tapi antum tambah dengan apa lagi kira-kira? Oh Ustaz, kalau gitu kajiannya sampai jam 1 malam aja sekarang. Biar apa? Biar kita itu bisa ada hujah di sisi siapa? Allah. Nampak anak kulihal. Maksud anak di sini, kita itu bisa hitung-hitungan, Pak, bisa muhasabah. Itu kata Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa? Karena kita ini lalai. Naam sahih. Alhaakum takatsur. Kita ini lalai dengan dunia, memperbanyak harta, lalai. Sampai kapan kita baru sadar, Pak? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Nah, maksudnya hisab dari sekarang, hitung. Oh, kalau kayak gitu sekarang nggak bisa main-main lagi. Kenapa, Pak? Umur antum berapa sekarang? Ada 40 tahun, ada 50 tahun. Masa muda kita juga ditanya, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya digunakan untuk apa? Pak, lalai, baru kenal sunnah, kenal masjid umur 45 tahun. Meninggal 50 tahun. Kenal sunnah berapa tahun? 5 tahun. Itu pun kadang ngaji, kadang enggak. Ya Allah, Pak, selamat enggak kita nih? Pak, anak ngajak antum berbicara bukan masalah apa-apa. Pasti kita mayit, innaka mayyit, kata Allah. Engkau bakal mati, wa innahum mayyitun. Dan mereka juga bakal mati. Ingat fungsi kita di dunia untuk ibadah. Jadi Pak, hati-hati dunia. Karena terlaknat. Naam, dunia itu Pak ngikut. Masya Allah. Ada satu hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang akhirat itu menjadi apa?
ambisi dia, tujuan dia, ya Allah anak dapat fulus, kasih fulan. Ya Allah anak dapat fulus untuk apa? Untuk apa? Untuk masjid, untuk lahan dakwah, untuk apa? Semua dia kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, tujuan dia, ambisi dia apa? Akhirat. Jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan urusan dia, Allah mudahkan bagi dia. Dan apa? Dunia datang untuk dia, wahiyya raghimah, dunia tunduk sama dia. Pak, antum coba lihat, yang sibuk dengan urusan BBM naik, ustadz atau mahasiswa-mahasiswa? Ustadz Pak, antum coba bicara, ada nggak yang sibuk dengan BBM naik? Ada nggak antum Pak, kira-kira? Kenapa? Dunia mereka sikit, tapi tak pernah takut mati kalau tidak ada apa? Uang, gitu aja. Pak, nggak bisa semisal makan ayam, makan tempe. Nggak bisa makan tempe, makan apa? Tahu. Nggak bisa makan tahu, makan garam, Mbak. Santri, makanya dulu kita mungkin nggak pernah santri. Coba tanya santri sana, Pak, makannya apa? Dulu. Wallahi ajib, cuman makan nasi sama sayur bas. Kenapa? Karena ya pondok kita nggak ada fulus. Ya maksudnya karena banyak bantuan yang dibantu sama pondok, akhirnya ya seadanya gitu loh, makan seadanya, ustadznya pun ya seadanya, puasa bareng kan gitu. Kalau seandainya anak-anak nggak ada fulus, ya ustadznya juga ya nggak ada fulus, kan sama Pak kondisinya. Kenapa mereka nggak pernah takut? Kondisinya gara-gara mereka tahu tujuan hidup bukan untuk apa? Dunia. Untuk siapa? Allah. Makanya Pak, kalau istri ribut, bang kerja yang serius bang, banyak lagi hartanya. Ulama zaman dulu Pak, istrinya cuma satu, bang cari kerja yang halal. Itu saja Pak, bukan harta yang banyak Pak. Doa antum itu apa? Perbanyak harta atau cukupkan kehidupan antum? Pak, jangan minta banyak harta tok tapi nggak ada berkah, jangan. Kalau banyak harta diberkahi boleh. Patokan kita Pak, yang penting cukup. Banyak orang banyak harta tapi tak pernah cukup. Antum tahu koruptor harta mereka banyak atau sedikit? Wallahi banyak Pak, wallahi segudang harta mereka banyak, tapi patokan mereka itu harta banyak, bukan cukup. Nah mereka itu merasa ini harta kurang, diperbanyak lagi sampai memperbanyak dengan uang rakyat. Ujungnya apa? Korupsi. Kenapa? Awalnya mereka itu ambisi dunia, memperbanyak harta. Kalau kita yang penting cukup sedikit, ya Allah nggak apa-apa, yang penting cukup. Makanya doa kita Pak, Allahumma kfini bihalalika an haram, kan gitu. Ya Allah cukupkan saya ya Allah untuk mengambil hal-hal yang halal saja dan tinggalkan yang haram. Itu doa Pak, antum doakan terus itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah yang penting cukup ya Allah. Tapi kalau ada kelebihan, alhamdulillah, kan kayak gitu Pak. Tapi kalau kita memperbanyak harta Pak, wallahi lalai. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Sampai jam berapa biasa kajian? Sampai selesai? Jam 1 kita selesai. Sampai jam berapa? Jam 8 ya? Nah, habis berat ini. Pertanyaannya 10 menit. Nah, fadhol, nanti kita lanjutkan Abu Bakar yang berikutnya. Abu Bakar ada 2 lagi belum dibahas, insyaallah. Tadi masalah dunia, insyaallah masalah mengingkari kemungkaran. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini agak tajam ini insyaallah nasihatnya Abu Bakar. Fadhol. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Wallahi ajib. Ada enggak nih? Kalau tidak ada, kita fungsikan sedikit nih, 10 menit nih. Lanjutnya? Sedikit aja, sedikit. Taib. Yang berikutnya Pak, Masya Allah, nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq. Belum mengatakan idza amila qaumun bil ma'asi. Kalau sebuah kaum melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baina dhahraini qaumin, di depan kaum dilihat banyak orang, hum a'azzu minhum falam yughayyiruhu alaihim, ternyata orang-orang yang ada di sekitar mereka enggak mengingkari perbuatan mereka, anzalallahu alaihim bala, Allah timpakan untuk mereka apa?
bala musibah Allah timpakan. Tsumma lam yanzi'hu minhum, kemudian Allah nggak cabut lagi itu apa? Musibah. Pak, Masya Allah, kalau kita ini hati-hati dengan kemungkaran, antum nggak stop kan, bahaya Pak. Sekali dua kali, kenapa? Takutnya Allah timpakan musibah. Kalau kena musibah Pak, yang kena bukan orang yang zalim saja. Maka yang disebutkan di sini, Masya Allah, orang-orang Bani Israel itu kena laknat gara-gara apa? Antum baca, Pak, syuf. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat sama Allah. Apa? Dilaknat berarti dosa besar mereka nih, Pak. Apa perbuatan mereka? Disebutkan zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingatkan tentang perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Nggak bisa Pak kita diam. Antum selaku bapak, istri berbuat salah, sampaikan. Anak berbuat salah, sampaikan. Tetangga berbuat salah, sampaikan dengan cara yang bijak. Jangan diam. Banyak orang urusan dia dengan Allah. Pak, sampai tukang sapu sekolah ini, kalau lihat kemungkaran dari anak, Pak, ingatkan. Antum karyawan, antum di sini ada fungsi untuk mengingatkan santri. Nah, sahih. Kalau nggak apa bahaya, jangan mikir, itu kan tugasnya ustadz, itu kan tugasnya fulan. Pak, nggak bisa, kena laknat. Hati-hati Pak. Semua wallah. Makanya anak terapkan Pak, semua orang yang melihat kemungkaran, siapapun dia, hatta jamaah ingatkan santri. Nggak bisa, nggak Pak. Santri itu banyak diingatkan sama jamaah di Al-Islam sana. Kenapa? Ada kemungkinan sedikit, mungkin tata cara sholat mereka yang salah dan sebagainya, mungkin loh ya. Diingatkan Pak. Dan ana sampaikan di khutbah Jumat, antum ada fungsi di sini untuk mengingkari kemungkaran, sampaikan. Antum jamaah nggak ada masalah, tapi antum tahu hukumnya, sampaikan. Itu disampaikan Pak. Banyak ikhwan lapor, Ustaz fulan ini gini, Ustaz fulan santri kita gini. Sampai mereka tuh hafal santri-santri kami. Kenapa? Mereka itu juga saling mengingatkan. Itu kata para, kita nggak bisa, ini kan tugasnya Ustaz, ini kan tugasnya yayasan, ini kan tugasnya sekolah. La ya akhi, tugas kaum muslimin. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa? Disebutkan labi sama kanu yaf'alun. Buruknya sikap mereka, nggak mau mengingkari kemungkaran depan mata. Itu Bani Israel. Kemudian Pak, Masya Allah, disebutkan, antum tahu nggak Pak, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari azab yang tidak hanya menimpa untuk orang yang zalim saja, tapi hatta orang bertakwa kena nggak azabnya? Kena. Antum tahu contohnya apa? COVID-19. Sebabnya yang makan kalajengking, ular, makan cicak, makan apa lagi? Siapa? Orang Wuhan. Yang kena masyarikul ard wa magharibaha, yang kena ujung timur bumi sampai apa? Barat bumi. Semua sibuk Pak. Awalnya gara-gara yang makan hal-hal yang haram. Istilahnya virus COVID itu dari mana? Dari Wuhan sana. Makan kalajengking, makan ular, makan apa lagi? Nah. Tapi yang kena apa? Satu dunia. Dan ternyata susah Allah angkat bala itu. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Anzalallahu alaihim balaan. Kalau nggak diingkari dari sekarang, Allah turunkan bala, musibah. Tsumma lam yanzi'hu anhum. Allah nggak angkat dengan gampang seperti itu. Berapa lama kita Pak kena musibah COVID? Berapa lama? 2 tahun. Sebabnya gara-gara kota apa? Di sana Pak, bukan di sini. Kena semuanya. Antum tahu HIV? Kenapa ada HIV AIDS? Karena zina ini seakan-akan biasa. Sampai hari Valentine sama mereka dirayakan. Perzinahan banyak terjadi. Ujung-ujungnya banyak kena HIV dan apa? AIDS. Ini Pak susah. Allah sampai sekarang kan masih banyak musibah ini. Allah nggak angkat dari permukaan bumi. Lam yanzi'hu anhum. Allah nggak angkat musibah itu. Sampai kapan? Sampai sadar. Kenapa zina masih terjadi sampai hari kiamat? Pak, apalagi hari kiamat. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Saking banyaknya apa? Fawahis, perzinaan. Disebutkan Mak, seseorang ba'duhum yarkab ala ba'd, rukubal himar. Mereka ini saling berzina seakan-akan keledai berzina, bersubuh keledai di pinggir jalan. Mak, kalau antum tahu kambing kawin, ada nggak sembunyi-sembunyi di kamar, di kandang? Nggak ada. Di mana kawinnya? Pinggir jalan.
Rukubal himar. Kenapa kok ketawa? Nah, rukubal himar seperti apa? Keledai kawin. Apa kata Nabi kita SAW? Khairuhum, orang yang paling baik di antara mereka yang mengingatkan lau waraitum wara al-jidar. Zinalah balik tembok. Tapi tetap mengatakan apa? Zinalah, tapi balik apa? Tembok. Saking susahnya amar ma'ruf di zaman itu, nahi mungkar. Kalaupun mau zina udahlah balik tembok, udah. Tapi itu Pak yang terbaik. Maksudnya masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi musibah HIV dan AIDS terus ada. Kenapa? Perzinaan nggak pernah lepas dari atas muka bumi. Itulah kata para ulama, kalau udah kena bala, Allah susah ngangkatnya. Susah Pak sampai sekarang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bolehkah berdoa dengan diujungi semua karena Engkau ya Allah? Bolehkah berdoa dengan diujungi semua karena Engkau ya Allah? Ya karena semua memang karena Allah kan gitu. Ya Allah rahmati saya, maka saya masuk surga. Semua karena Engkau ya Allah, kenikmatannya semua karena Engkau. Nah, karena memang semuanya gara-gara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadl. Selesai ya? Selesai? Nah, naktafi bihadzal qadar insyaallah subhanahu wa taala. Kita masuk ke wasiat Abu Bakar As-Siddiq tentang jaga lisan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.